بجلالك وكمالك أسأل عبادك وأصطفى عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الغيبة وولد مالك الإسلام والبلاد ومنفع العلم والحلم والحكمة والإكرام القاسم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يرتف يا رب يرتف يا رب يرتف يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وسرا وسلم ورجع الله تبارك وتعالى سوي الوهب العليم والقلب الكريم ساداتنا وإخوتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن والحسين وعبادية الصحابة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا كرم الرب والآلوف والذين قول حسب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول التي تنزل عبدها إنك مالك القرآن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبارك عليه وعلى آله شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب الصالحين بنوره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid As-Salimah, ayahanda Bapak Sugiri, mata'annallahu bituli hayati, segenap keluarga besar As-Salimah, para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i. Dan kita niatkan juga untuk kita yang hadir dan dengar suara ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi niyya wa niyatin salihah, anna Allah yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub
ويعطي كل المطلوب إلى حضرة حبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Syukran. Jamaah, kita masih membahas di antara hal-hal yang menyelamatkan kita nanti. Ya, kita sudah bahas pertama tentang sabar, marhaban, kedua tentang syukur, kemudian tentang zuhud, ya, lalu tentang tawakal, ya. Dan sekarang bicara kita tentang tawakal, halaman 91, halaman 91 baris 18-an dari atas tuh, tengah-tengah, ya. Waqad yakunul 'abdu mutajarridan an asbabid dunya. Ini dua baris udah kita baca kemarin, kita ulang sedikit biar nyambung. Udah ketemu? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa qad yakunul 'abdu mutajarridan, ya. Ini mutajarridan jadi khabarnya yakunu. Terkadang seorang hamba dia mutajarrid, artinya dia kosong atau terlepas, ya, an asbabid dunya, dari sebab-sebab dunia, wa huwa ghairu mutawakkilin, dan dia tidak dikatakan tawakal kepada Allah. Mahma kana muta'alliqan bil asbab, meskipun, ya, kanal abdu asalnya muta'alliqan jadi khabar kana. Nah, meskipun hamba tersebut, ya, muta'alliq, artinya masih apa? Berkaitan kepada faktor-faktor, sebab-sebab. Wa multafitan ilal khalqi, dan juga selalu iltifat kepada, melihat kepada makhluk, ya, artinya bukan kepada Allah dia tuh. Wa tami'an fihim, dan ambisius, toma kepada makhluk, begitu. Tsumma innal asbaba ala qismain. Kemudian sesungguhnya sebab-sebab itu ada dua bagian. Pertama diniyah wa dunyawiyah, ya.
Kita baca diniyatin boleh jadi dari kismainin tuh, dunyawiyatin. Jadi sebab-sebab ini ada dua ya. Ada diniyah agama dan duniawi. Duniawi ini bahasa lainnya fana. Bahasa lainnya hissiyah ya. Atau zahiriyah. Fal asbabud diniyah, faktor-faktor secara agama ya, mithlul ulum an-nafi'ah, seperti ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal a'mali as-salihati. Jadi mithlu al-ulumi gitu ya, jadi mudhaf ilaih, maka wal a'mali atau dan amal-amal saleh allati la budda minha, yang harus tuh ya, yang harus kita dapati, pelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh. Fala budda likulli muslimin min iqamati tilkal asbab wal amali biha. Maka wajib bagi setiap muslim ya melaksanakan atau mendirikan atau melakukan sebab-sebab dan amal-amal ya, ma'al-i'timadi 'ala Allah dunaha, disertai bersandar kepada Allah ya, bukan kepada hal-hal asbab-asbab diniyah, hanya kembali diniyah. Wa ammal asbabud dunyawiyah, adapun faktor-faktor atau sebab-sebab yang secara duniawi, kal hirafi, fakal hirafi, seperti hal-hal yang bersifat apa tuh? Hiraf itu dia kreatif tuh, kreasi, bisa bikin lemari misalnya, apa tuh itu? Bisa bikin ya kerajinan tangan gitu ya, wasinaat ya, yang berhal-hal bersifat pabrik-pabrikan, wasairi ma yatasabbabu bihin nasu litahsili ma'aishihim, dan seluruh yang menyebabkan ya bihi, kembali kepada apa, pada sesuatu tadi yang menyebabkan manusia mendapatkan ma'asyihim, kehidupan mereka, mata pencarian mereka. Wa hadhil asbabu la yajuzu lil insani tarku ma yahtaju ilaihi minha. Sebab-sebab ini kagak boleh bagi manusia meninggalkan ya, meninggalkan apa yang dibutuhkan olehnya. Dari sebab-sebab itu kita kan perlu menghidupkan keluarga kita, maka sarana dunianya ya kita kerja ya, atau bisa melahirkan karya-karya gitu. Wala yustagna anhu, dan itu tidak bisa terlepas dari itu semua. Artinya kita butuh kepada sesuatu ya harus jalannya kerja gitu ya. Illa in kana ajizan, kecuali jika dia seorang manusia, seorang hamba yang lemah ya, la yastati'u sa'ya wal harakah, dia kagak mampu berupaya, enggak mampu bergerak. Au kana mimman uqima fi dzalika min ibadillahi ahlil ma'rifati wal kin, atau dia termasuk orang-orang yang sudah Allah dudukan ya, Allah dudukan, artinya dia udah kagak lagi cari maisha dia ya, min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah ahlil ma'rifah wal yakin, begitu.
Wa ala kulli halin, dan atas setiap kondisi itu semuanya, falaisa yajuzu lil insani ayatrukat tasabbuba, kagak boleh bagi manusia meninggalkan tasabbub, ya, hal-hal yang menjadi sababnya, lima'asyihi, untuk kehidupannya, alladzi la budda lahu minhu, yang memang itu harus dia kerjain, ya. Dia perlu ngasih perlu mendidik anaknya biar sekolah, maka dia mau nggak mau harus bekerja, ya, begitu. Nah itu namanya agak boleh ditinggalin tuh, alladzi la budda lahu, wajib atasnya gitu. Agak boleh kita ninggalin, ya, kerjaan kita yang dari situ kita hasil untuk menghidupkan keluarga kita, ya. Illa in kana ajizan, kecuali ini ulasan dari yang tadi diulang lagi, jika emang dia udah kagak mampu, udah nggak mampu cari duit dah, ya, udah nggak tenaganya lagi. Au mimman uqima fi tajridi min ahli, atau diantara orang-orang yang sudah Allah dudukan, dia emang udah kosong aja, ya, udah kagak lagi ada upaya dia, min ahli, dari keluarganya. Wa yahrumu 'alal insani ay yaq'uda 'alal iktisab alladhi yaqdiru 'alaihi wa yahtaju ilaihi, dan haram bagi kita, bagi manusia, dia duduk aja, ya, adil iktisab, dari mencari maisha. Ada dua, ya, ada orang kagak mampu, emang dia emang udah nggak mampu dia. Ada yang kedua, ada orang yang sudah dia tajarrud di masjid aja gitu, ya. Tapi katanya kagak boleh bagi orang, ya, yang untuk kehidupannya, untuk anak-anaknya, tanggung jawab dia sama istrinya, ya, yang alladzi la budda minhu, itu la yatruku, kagak boleh ditinggalkan, harus dia kerjain, ya. Pergi pagi cari kerjaan begitu, ya. Kecuali dia udah kagak mampu dah tuh, ya, udah tenaganya udah habis, udah di rumah aja, ya, gitu ada. Kemudian yang kedua apa? Dia haramkan bagi manusia duduk aja di rumahnya. Kata istrinya, "Bang, lah cari duit, Bang." Dia di rumah aja, kagak mau kemana-mana dia, ya. Alladzi yaqdiru alaihi, para dia mampu gitu, dia mampu mencari upaya itu istilah. Tapi dia duduk aja, itu yahrumu, dia haramkan atas manusia. Duduk aja, nganggur lah, ya, kagak mau cari upaya kerjaan, usaha yang dia mampu atas kerjaan itu. Wa yahtaju ilaihi, dan dia perlu pekerjaan itu, ya, dia perlu pekerjaan itu, ya, buat apa? Buat menghidupkan keluarganya. Tapi dia mohon tidur aja di rumah. Ada orang begitu? Ada tuh, males banget. Itu bininya udah capek banget, ya. Bingung bininya, dia main di rumah. Kalau dia masih keluar rumah, upaya, ya, ada pergerakan, al-harakah barakah itu, yang diam aja. Wa yatruku nafsahu, kemudian dia meninggalkan dirinya, wa iyalahu, dan keluarganya, tayyaan, dia sia-siain itu. Yas'alunan nas, dia malah maunya minta-minta sama orang lain. Padahal dia mampu, dan dia perlu sama usaha itu. Kalau dia mampu, dia diam aja di rumah, itu yahrumu, diharamkan, enggak boleh, ya, begitu. Dia maunya nyantai aja, minta-minta dah sama tetangga sana sini gitu.
Wa yatasawwafuna ila ma fi aidihim. Dia hanya melihat apa yang ada di tangan mereka. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa dia, ayyudi'a man ya'ul, dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, dia punya anak perlu makan di rumah, dia perlu anak perlu disekolahkan. Nah ini bapaknya tidur aja di rumah. Ya. Allah subhanahu a'lam. Wa ammal hubbu fillah. Nah, berikutnya ini setelah bab tawakal, di antara hal-hal yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat adalah cinta kepada Allah. Ya. Kata Syekh Utsman bin Affan apa? In kana hubbuka shadiqan, jika cintamu benar kepada Allah, la ata'tahu, pasti kamu akan taat kepada Allah. Berarti kalau kita belum taat sama Allah, berarti kita ngomong cintanya itu masih dusta. Ya. Enak banget ya Mas ya. Panas hangat. Syukran. Jamaah, tadi saya menyampaikan khutbah di Masjid Al-Muqarrabin. Ada 5 faktor. Kalau salah satu itu ada dalam diri kita, maka kita dikatakan orang yang kadzab maslub. Manidda'a kana ma'ahu halan ma'allah. Barang siapa yang mengklaim bahwa dia punya hal sama Allah, dia merasa orang alim, orang soleh, ya, udah sampai sama Allah, ahli ibadah, tapi dalam kehidupannya ada 5 hal, berarti dia orang yang pendusta. Pertama, irsalul maksiyah, irsalul jawarih fil maksiyah. Tangannya, matanya, mulutnya mudah banget maksiat. Ya. Orang-orang yang ahlilah dia selalu menjaga kebersihan anggota tubuhnya, kebersihan hatinya. Itu diantara itu irsal. Kemudian kalau ibadah dia tasannu, dibuat-buat, ya, tazayyun, enggak ikhlas dia. Lalu tamat atau apa? At-ta'mu ta'am. Fil maksiyah, doyan maksiat aja. Itu ya. Baik. Wa ammal hubbu fillah, adapun cinta kepada Allah, fa huwa min asrafil maqamati wa rafa'uha. Adapun cinta kepada Allah, cinta merupakan min, ya, cara menerjemahkan, cinta merupakan maqamat yang paling asraf, yang paling mulia, wa rafa'uha, dan paling tinggi. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman yang benar-benar cinta kepada Allah. Ya. Marhaban Bang Haji Fuad. Ini majlis munawwar, bersinar dengan datangnya Bang Haji Fuad. Mudah-mudahan Allah uqima bihi, Allah mantepin hatinya hadir di majlis ilmu. Ya, duduk aja kita dan ilmu, ada ampunan dari Allah, ada keberkahan. Ya, mungkin kita amal lainnya berat, ngaji aja ada yang banyak. Itu alat tazkiyah, dan kita masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 125. Fasawfa ya'tillahu, ya,
Allah akan mendatangi biqaumin, satu kaum yuhibbuhum, yang Allah cinta sama mereka, wa yuhibbunahu, baru dah mereka cinta sama Allah. Jadi bapak-bapak ini begini, kita pengen bisa mencintai Allah itu susah ya. Jadi kita minta terus. Ini namanya ni'am hissi, ni'am ma'nawiyah, ni'am ukhrawiyah, ni'am al-baqiyah ya. Ini nikmat-nikmat ma'nawi, nikmat-nikmat ukhrawiyah, dan nikmat-nikmat yang baqiyah ya. Minta mendapatkan cintanya Allah. Nah, itu harus kita betul-betul pinta tuh, agar kita dapat cintanya Allah ya. Kalau Allah udah cinta sama kita, jadi Allah dulu kasih tuh, dikasih yuhibbuhum, kan Allah cintai lu mereka tuh, baru mereka cinta sama Allah gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, man kunna fihi, barang siapa ya di antara kalian ada dalam 3 hal ini, wajada bihinna, maka dia mendapatkan dengan 3 hal tersebut halawatal iman, manisnya iman. Apa tuh? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya ya. Lah bapak-bapak hatinya sudah begitu tuh, apa-apaan duluin dulu Allah, duluin dulu Rasulullah ya, dari yang lain-lainnya. Waktunya ngaji istiqomah mengaji ya, walaupun berat, banyak tantangannya tuh, ada aja dunia-dunia, teman-teman semuanya kalahin semuanya ya. Waktunya sholat, duluin sholat begitu, tinggalin yang lainnya. Kalau udah begitu kita dikatakan orang yang halawatul iman, mendapatkan manisnya iman. Ada begini cerita ya, itu kalau kita sholat, kita qabbalallahu biwajhin, betul-betul kita khusyuk, itu ada 2 hikmah. Qabbalallahu alaihi, Allah sambut juga tuh ibadah kita dengan sempurna. Bukan hanya itu, wa aqbala, katanya wujuhan nas, Allah buat juga orang-orang sama dia jadi cinta, sama dia jadi tunduk ya. Karena apa? Karena ketika dia ibadah, ta'alluqnya hanya satu Allah aja, enggak ada yang lain. Dia bisa memenangkan itu, kagak ada kemunafikan dalam dirinya. Nah, yang kayak gitu tuh Allah qabbal, Allah sambut dengan baik. Sama seperti orang sholat sudah nyebut Allah Maha Besar, tapi hatinya kemana-mana. Dalam hadis, ya abdi ila man taltafitu, wahai hambaku, engkau sedang menoleh kemana? Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku? Gitu. Lagi sholat tuh ya, khusyuk lagi, datang lagi, Allah sudah tegur kita, ya abdi ila man taltafitu, hatimu sedang melihat kemana? Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku? Sampai 2 kali. Ketiga kalinya sarafallahu an wajhihi, Allah tinggalin tuh kita. Nah, sedih tuh ya. Saya menulis buku tuh ya, nanti kapan-kapan kita baca tentang risalatus shalah, shalah bermakna munajat ya.
Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah." Ya, ini fil amr lil jama'. Ahibbu, cintailah kalian semuanya, cintailah Allah, ya. Lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Yaghdu asal ghaza yaghdu, Allah memberikan kita sesuatu tuh, nikmat, rezeki, gizi, ya. Cintailah Allah, ya, pada apa yang Allah telah berikan kepada kalian daripada nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni, dan cintailah aku, kata Rasulullah, bihubbillah, dengan sebab cinta kepada Allah. Gitu. Wa ma'nal hubb lillahi ta'ala. Sekarang arti, definisi, pengertian cinta kepada Allah. Mailun wa ta'alluqun wa ta'allufun. Ya. Mail, hatinya condong aja. Ta'alluq artinya berpautan aja. Ya, kemana-mana ingat Allah aja. Ada apa-apa selalu sandarkan ke Allah aja. Ya, setiap bangun tidur sudah berdetak ke Allah gitu hatinya, berzikir aja. Jamaah ada inian. Idza ma kunta ahmamta bil batil ij'al makanahu tasbihan. Jika Anda, ya, jika Anda, maksudnya mulut Anda selalu pengen aja, jika mulut Anda tidak ingin selalu ngomong yang jelek-jelek, maka gantilah dengan tasbih kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, ya. Hal takbaluni atau hal takbaluna, ya Allah, apakah kau akan terima aku, ya Allah? Aku adalah hamba yang asim, hamba yang banyak dosanya, ya Allah. Ya, cinta kepada Allah dan mailun, hatinya condong kepada Allah. Ta'alluqun, berpautan kepada Allah. Wa ta'allufu, dan ta'alluq, hati selalu aja iltifatnya ke Allah, ya, dekatnya kepada Allah. Yajiduhul abdu fi qalbihi. Tuh. Al-abdu yajiduhu, nya jadi apa? Maf'ul bi. Kalau dhamir nempel dengan fi'il mudhari', dengan fi'il aja madhi ini jadi maf'ul bi. Hamba akan mendapatkan Allah fi qalbi, di dalam hatinya, ya. Ila dzalikal jinab al-aqdasi ar-rafi', ya, kepada sisi yang paling suci, yang paling tinggi, mashuban bi nihayatit taqdis, yang berbarengan itu dengan kesucian yang paling nihayah, yang paling tinggi, petanzih, dan pensucian kepada Allah yang maha tinggi. Kemudian wa ghayatit ta'zimi wal haibati lillahi ta'ala, dan rasa ta'zim, pengagungan yang paling ghayah, yang paling besar. Wal haibah, ada rasa haibah, takut kepada Allah, ya, ta'ala. Jadi hatinya selalu ta'alluq pada Allah. Di hatinya penuh dengan rasa menyadari Allah maha suci, maha tinggi, Allah maha agung, Allah maha besar, begitu ya. La yukhalituhu syai'un min khawatirit tasbih, ya. Allahnya itu la yukhalituhu syai'un, hatinya itu tidak yukhalituhu, tidak dicampuri sedikit pun, min khawatirit tasbih, daripada lintasan-lintasan tasbih,
yang menyerupai Allah. Ya murni hatinya tuh. Wala yumazizuhu syai'un min awhamit takyif. Dan hatinya juga kagak yumazizuhu. Ya, apa tuh? Hatinya tidak mazaja, ya. Tidak dicampuri oleh sesuatu min awhamit takyif, daripada ilusi-ilusi yang dibuat-buat, ya. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi dari semuanya. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar dari semuanya. Artinya laisa kamitslihi syai'un. Allah kagak bisa diserupai dengan semuanya. Nabahna ala hada, ya, kita ingatkan di sini, ya. Lianna ba'dal 'amah alladzina la basaira lahum idza sami'u bi ahwali ahlillah. Ini dibuat sini intibahat, peringatan oleh beliau, karena sebagian orang-orang umum, orang awam, ya, orang-orang yang kagak punya basair, ya, kagak punya penglihatan secara batin lah, atau secara ilmiah dia nggak punya bukti-bukti yang otentik gitu. Idza sami'u bi ahwali ahlillah, apabila orang-orang awam ini mendengar tentang kondisi ahlillah, ya, orang-orang yang udah dekat sama Allah, wa bi adwaqihim, dan dengan zauq-zauq mereka, fi mahabbatillah, dalam cinta kepada Allah, qad tasbuku ila qulubihim wa afhamihim wasawisun. Jadi fa'il dari tasbuku, sabaqa tasbuku, wa awhamun azimatul khatri. Ya, terkadang katanya tasbuku, ya, lebih didahului masuk ke hati mereka, ke pemahaman ke mereka, apa tuh? Ada rasa was-was. Orang-orang awam kan gitu. Padahal karena ilmunya belum sampai, pas denger langsung duluan hal-hal negatif yang masuk ke pikirannya tuh. Ya, terkadang tasbuku wasawis, ada was-was, ada awham yang besar yang berbahaya masuk ke hati mereka, masuk ke pemahaman mereka, ya. Syadidud darar, ya, sangat berbahaya tuh. Paham gak maksudnya? Orang awam itu, makanya begini ya, guru kami itu di Mesir bilang, kalau majelis kita suka hadir di majelis khusus tarbiyah, ya, Syekh Yusuf, Syekh Fauzi, Abu Zaid bilang begini, hal hunaka ahadun, murid-murid, ada orang baru gak yang baru datang di majelis? Ada enggak? Kalau bilang ada, Syekh, kalau ada, ini Syekh materinya langsung berubah. Yang disampaikan tentang hal-hal yang rukun Islam, materi-materi yang mudah-mudah dipahami buat orang-orang awam, orang-orang yang baru. Agar apa? Agar timbul fitnah. Tapi pasti kata, Syekh, enggak ada siapa-siapa, ini kita semuanya nih. Sudah emang muridnya yang udah ngaji yang enggak pernah absen. Taib, aglikil bab, kunci pintu, wahatil miftah, sini kuncinya terus sini. Udah mulai ngaji yang ahwalul ahlillah. Kalau sudah bicara tentang orang-orang hebat dalam dunia imannya kan luar biasa. Para sahabat, orang-orang solihin, itu terkadang kagak sampai kepada apa nalar pikiran orang biasa. Contohnya ada yang paling mudah, Sayyidina Abu Bakar, saking cintanya sama Allah sama Rasul, dia bersedekah apa? Semua hartanya dikasih semuanya. Kan kalau begitu sekarang ada gitu, itu kan kayaknya susah tenang apa itu. Ya, seperak pun agak disisain semuanya buat agama. Itu
Itu ahwal sahabat, ya, orang-orang saleh. Kalau udah cinta sama Allah, hartanya, dirinya dikorbankan semuanya untuk Allah. Ya, bagaimana sifat cintanya, tawakalnya, zuhudnya. Makanya kata istilahnya orang sekarang kalau ngeliat orang Saudi kayak orang majnun katanya, nggak masuk akal. Bagaimana sahabat itu mengorbankan dirinya buat Nabi, rela mati. Kalau zaman sekarang susah tuh cara orang begitu, mikir-mikir. Ya, ini kan namanya ahwal imaniyah. Ya, ahlillah begitu. Karena bukan karena dirinya tapi karena Allahnya itu. Ya, Sayyidina Abu Bakar rela ngikut perjuangan Nabi para sahabat. Sayyidina Ali rela tidur di kasur Nabi padahal tahu bakal dibunuh itu. Tahu bahayanya besar, tapi rela semuanya. Nah, itu. Ya. Taib. Jadi sebagian orang-orang awam yang tidak punya mata batin lah katakan, ya. Apabila mereka mendengar tentang hal-hal para orang-orang ahlillah, para orang-orang yang arif billah, ya, dan zauq mereka tentang cinta kepada Allah, itu tasbuku wasawisun wa uhamun azimatul khatri syadidul daruri ila qulubihim wa afhamihim. Pemahaman begitu. Masuk dah, ya, ke dalam qulub mereka, pemahaman mereka was-was. Enggak percaya, masa iya atau awham, ilusi. Ini mah yang diceritain kagak bener nih. Kenapa? Karena akalnya belum sampai, imannya belum kuat. Kenapa dulu Rasulullah menceritakan tentang Mi'raj itu di Madinah, ya. Kenapa tuh? Karena Nabi melihat kondisinya. Kalau diceritakan di Mekah itu imannya belum kuat. Pas sudah di Madinah baru cerita yang lebih dalam. Ya. Karena ini bahasa imaniyah. Kan banyak kok kita sesuatu tuh kagak bisa ditangkap dengan akal kita. Ya. Begitu. Orang kalau udah cinta kan apa dibuat demi Allah, semua dikasih tuh. Sampai dirinya siap mati gitu. Summa inna man sadaqa fi mahabbatillahi ta'ala da'ahu dzalika ila itsarillahi ala ma siwahu. Kemudian sesungguhnya orang yang sidik, ya, benar-benar fi mahabbatillah, dalam cinta kepada Allah, da'ahu dzalika, ya, dia diseru untuk yang demikian itu ila itsarillah, untuk mengutamakan Allah, ya, ala ma siwahu, atas kepada selain Allah. Ya, diuji dia nih, kalau benar-benar cintanya sama Allah, nah dia diajak tuh, ya, untuk selalu mengutamakan Allah dari yang lainnya. Wa ila tasmiri li suluki sabili qurbihi wa ridha, dan segera dia menyingsingkan lengannya, tangannya, atau segera untuk suluk, menempuh jalan untuk dekat kepada Allah dan mencari ridhonya Allah, begitu. Wa ilal jiddi fi ta'atihi, dan bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Ya, itu jika apa? Cintanya benar sama Allah. Gitu. Wa badl istita'ati fi khidmatihi, dan berupaya semampunya, sekuatnya untuk berkhidmah kepada Allah, pada agama Allah. Wa tarki ma yushghilu an dzikrihi, dan meninggalkan apa yang menyibukkan daripada mengingat Allah. Ditinggalin tuh. Misalnya dia, mohon maaf ya, anak-anak sekarang nih sukanya misalnya lagi main game-gamenya tuh, doyan game. Sampai main game, datang sholat dia nggak sholat. Ya, kalau zaman bapak-bapak dulu main catur, apa lupa. Datang waktu sholat nggak sholat, itu ditinggalin tuh, hal-hal yang membuat dia lupa sama Allah, ditinggalin.
Ya. Berat apa kagak tuh? Orang yang udah cinta sama game, waktunya ngaji akhirnya dia kalah ngajinya tuh. Waktunya sholat kalah sholatnya. Ya, begitu. Bapak-bapak yang suka ngelancong, berat itu antara ngelancong mengaji, ngelancong sama ke masjid, berat. Apabila dia cinta sama Allah, dia kalahin semuanya tuh, ya. Wa husni muamalatihi min kulli syai'. Dan dia selalu muamalahnya malah baik dari segala semuanya. Pokoknya dia selalu mengutamakan Allah. Itulah namanya in kana hubbuka shadiqan. Jika cintamu benar sama Allah, la ata'tahu, pasti kau akan taat sama Allah. Kapan aja tuh. Wa min a'dhami ma yadullu ala mahabbatillah, dan di antara yang paling besar yang menunjukkan kepada cinta kita kepada Allah adalah, ini namanya ya uslub syibhu jumlah. Wa min a'dhami, ya, khabar muqaddam. Mana mubtada ma'ruf husnul ittiba'i li Rasulillah. Boleh juga dibalik husnul ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min a'dhami, gitu ya. Baik ittiba', artinya mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi Rasulullah dengan sebaik-baiknya, merupakan sesuatu yang paling besar yang menunjukkan cintanya kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa hikmahnya? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfiru lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Ini babnya bab mutabaah. Yang namanya mutabaah itu jelas ngikutin Nabi semuanya, zahiran wa batinan. Salat aja 5 waktu kita ngikutin Nabi kan caranya. Kata apa? Sallu kama raaitumuni usolli. Berarti salatlah kalian sebagaimana aku salat. Haji, umrah sama. Ya khudhu anni manasikakum. Ini baru bersifat zahir. Nanti apa? Ada zahiran wa batinan. Ya. Muamalah sama tetangga, Nabi baik. Orang bisa baik zahirnya, hatinya belum, batinnya masih ngedumel aja. Gua lagi bantuin nih. Ya. Itu namanya harus minta tuh. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil basyiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta tuh 10 ini ya. Saya menyusun doa ini pengen ya, karena banyak keterangan. Kalau kita dapat enggak usah ulum, kata ilmun, enggak usah anwar, nurun, enggak usah ahwal, halun, satu aja katanya. Ya tadi kan semua jama-jama. Katanya nasi wahidun min, satu aja dapat kita. Daripada nurnya Nabi, ahwalnya Nabi, tarbiyahnya akhlak. Itu apa? La yasqa minha abadan. Selama-lamanya hidupnya kagak bakal susah, kagak bakal sengsara. Ya, minta ilmunya Rasul, minta asrarnya Rasul, anwarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, tarbiyahnya Rasul. Bagaimana Rasul mentarbiyah umat? Gitu berhasilnya. Buat tarbiyah Rasul. Apa lagi? Mutaba'ah Rasul. Ya, sunnat Rasul, zahir
sunnahnya Rasul kaulan wa fi'lan, fi'ilnya, kaulannya. Pada mutabaahnya Rasul, mengikuti Nabi zahiran wa batinan. Kemudian ru'yat Rasul, bisa mimpi ketemu Nabi yaqzatan wa manaman, dalam keadaan terjaga dan tertidur. Baru yang paling mahal minta syafaatnya Nabi. Satu lagi yang paling mahal, minta ruhaniyat kita seindah ruhaniyatnya Nabi. Itu yang paling mahal. Nabi angkat alam nasrah laka sadrak, Nabi naik udah dadanya udah sodar banget. Ya. Ibaratnya apa? Hatinya besar, logowo banget. Dikatain, ditersenyum, ya. Dihina dia mendoakan. Nah, itu kan luar biasa itu kan. Baik. Jadi katanya di antara yang paling besar yang menunjukkan cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya. Ayatnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi. Niscaya Allah akan cinta kepada anda, dan Allah akan ampuni dosa-dosa anda, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, wa ammar ridha. Ada belum? Ada belum mengaji? Lihat lagi. Wa ammar ridha, adapun ridho yang berikutnya setelah mahabbah adalah ridho. Ya, ridho. Wa ammar ridha anillahi ta'ala fahuwa halun syarifun azizun. Adapun sifat yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat, ya, adalah ridho kepada Allah Ta'ala. Ridho adalah kondisi yang sangat mulia, yang sangat agung, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sama seperti tadi, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Lihat domirnya sama tuh. Allah dulu cinta, Allah dulu ridha, baru mereka ridha sama Allah. Ya, jadi minta doa, ya Allah, aku minta ridhamu, ya Allah, aku minta cintamu. Allah kasih dah. Nah, dikasih baru kita bisa cinta sama Allah. Dikasih ridho baru kita bisa ridho sama Allah. Begitu. Nah, minta setiap sujud, nangis-nangis tuh minta ridhonya Allah. Makanya orang-orang soleh salat aja, mau salat laka bika usolli. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbatak wa ma'rifatak, gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ini luar biasa nih. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada suatu kaum, bila cinta kepada seseorang, ibtalahum, diuji mereka. Ya, faman radiya, barang siapa yang ridha atas ujiannya itu, falahur ridha, maka baginya Allah kasih keridhaan. Ya. Faman sakhata, sebaliknya, barang siapa yang marah-marah, ngedumel, dikasih ujian, falahu sukhtu, maka baginya marahnya Allah. Begitu. Ya. Oleh karenanya jamaah, ini daripada implementasi. Yang pertama diajarin di kitab ini awal-awal apa? Setiap pagi sore biasanya baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali tuh setiap pagi sore, ya. Dan kalau sudah kita ridho Allah menjadi Tuhan kita, dapat musibah, dapat apa saja, harus, ya, senang, ya. Bagaimana ridho kepada Allah, cinta kepada Allah, menghadirkan hatinya hudur selalu kepada Allah, beriman dengan semua yang Allah takdirkan. Lihat lagi ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, innallaha bihikmatihi ja'ala rauha wal farha fil yaqini war ridha. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan hikmahnya ja'ala rauha, menjadikan kesenangan, wal farha, dan kebahagiaan, fil yaqini war ridha,
di dalam keyakinan dan ridha. Wa ja'ala dhayqa wal haraja, dan Allah juga menjadikan dhayq, kesempitan hatinya tuh, wal haraj, kesulitan, fi syaqi, di dalam kesakan, keraguan-raguan, wa sukhti, dan dalam marah-marah. Al hadis. Waradi anillah, orang yang ridho kepada Allah, an di artinya kepada, jangan dari ya. Huwa radi biqada'i, adalah orang yang ridho dengan qadanya Allah. Fa mahma qada alaihi subhanahu bima yukhalifu hawahu, meskipun katanya Allah telah mengqada kepadanya, Allah telah menentukannya dengan sesuatu yang yukhalifu hawahu, berbeda dengan keinginannya. Ya, pengen beli mobil Avanza, dapatnya Bajaj misalnya. Ya, dikasih Bajaj, kan berarti yukhalifu ya hawahu. Ya Allah, saya mintanya Avanza, dikasih Bajaj. Itu dia apa? Qada, ya, ridha. Wa bima la tastahihi nafsuhu min musibatin fi nafsin aw malin, atau terhadap apa yang tidak diinginkan oleh nafsunya, oleh dirinya. Ya, min musibah, dapat musibah. Kan orang dikasih musibah kagak yang mau kan? Ya, la tastahihi nafsuhu. Ya. Tahu dapat musibah. Enggak dirinya lah, ke istrinya. Enggak istrinya, anaknya. Itu musibah gitu tuh. Ya, saya menulis buku tuh tentang Nabi Ibrahim, ya, kisah romansia hakikiyah tentang Nabi Ibrahim tuh. Ada macam-macam baliat, ujian, dan musibah itu menimpa diri kita. Kalau kita kagak, menimpa pikiran kita, anak kita, karena kita kepikiran juga tuh. Anak kita sakit, emang kita bisa tidur? Nggak bisa. Anak kita ada masalah, kita bisa tidur? Nggak bisa. Ya, bawa semuanya. Ya, dikit lagi ya. Jadi apa? Dengan sesuatu yang tidak diinginkannya, dari musibah dalam dirinya, atau musibah ke hartanya, atau hartanya ada yang ngerampok, tahu udah di bank, udah di ATM, ATM berkurang, ada aja tuh kan. Atau dicuri, au baliyatin, atau dapat musibah, au syiddatin, atau hal-hal yang kagak enak dah, ya, au faqatin, atau hal-hal yang berbahaya. Fa alaihi ayyardiya bidzalika, maka wajib bagi dia ridho dengan itu semuanya. Wa yutibu nafsa, dan membuat nyaman hatinya. Ya, jangan ngegerutu maksudnya. Fala yaskhutu qada Allahi wala yajza'u, jangan marah-marah kepada ketentuan Allah dan jangan keluh kesah. Wala yatabarramu, ya, jangan marah-marah aja dah pokoknya. Kalau bahasa kita apa sih namanya? Ngedumel ya. Ngambek dah. Ya Allah, kita lagi ya Allah, kemarin udah masih edap kayak yang lain, ya Allah gitu. Padahal kalau dia ridho, sabar, Allah angkat derajatnya tuh, ya. Mudah banget, ya'izzu may yasha wa tu'izzu may tasha. Allah apa? Hinain orang cepat banget, mudah. Allah angkat juga orang mudah banget. Tahu-tahu lagi tinggi-tingginya, blok aja, dipecat aja. Ada nggak gitu? Kemarin kan lagi rame-rame yang hebat, orang punya kerjaan, tahu-tahu apa? Ada perampingan perusahaan, ya, tahu-tahu berhenti kerjanya. Banyak nggak gitu kemarin? Banyak. Lagi sedang-sedangnya lagi jadi bos, sedang-sedangnya jadi lagi supervisor, manajer, bangkrut perusahaannya. Banyak itu ya. Ya, itu namanya ya'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa banget memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang, ya.
Fa innallaha ta'ala lahu ayyaf'ala fi mulkihi ma yasha. Ingat nih. Artinya apapun yang terjadi jangan marah-marah ya. Allah Tuhannya. Kata Allah semua gua. Lu gua ciptain aja bersyukur. Ada di dunia ini. Maka orang sufi mengatakan wujuduna dzanbun. Keberadaan kita ini ada dosa. Ya. Asalnya kita kagak ada, Allah ciptakan. Nah, diciptain jangan belagu. Ikutin apa maunya Allah. Begitu. Ini baru punya duit dikit belagu. Bukan bersyukur tapi belagu. Jadi apa? Fa innallaha ta'ala lahu ayyaf'ala fi mulki ma yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala baginya apa? Ayyaf'ala melakukan fi mulki di dalam kekuasaannya ma yasha sekehendaknya. Wa laysa lahu fi sultanihi munazi'un wala mu'aridun. Kagak ada baginya dalam kekuasaannya yang menantangnya, yang ngelawannya kagak ada. Ya, dia pencet sama Allah, ngejengkar kita. Ya. Waliyahdar 'abdu 'inda dzalika ya min. Nah, oleh karena itu hendaknya seorang hamba hati-hati ketika itu dari apa? Min lau, dari kata lau, seandainya. Ini ya, pahamin jamaah. Ini bagus banget diingetin oleh Habib nih. Kita sampai ini ya, sampai husnul niyyah wal ikhlas udah, karena tanggung pembahasannya tentang ridho. Hendaknya seorang hamba hati-hati ya ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah ya, min dari lau seandainya, walima kenapa bisa lau, ya Allah seandainya aja tadi saya kagak nyebrang, contohnya. Ya Allah tadinya seandainya saya kagak ke Jakarta aja, rumah saya mungkin gak kebakaran. Ya, lau kagak boleh. Iyyaka wallau. Jauhkan olehmu kata-kata lau, seandainya. Walima dan lima. Kenapa? Ya Allah kenapa ya Allah? Hidup saya begini-gini aja ya Allah. Saya udah sholat mulu, udah ngaji mulu. Nah, ya, mari kita diajarin untuk bab syukur. Jangan tertipu dengan glamornya, suksesnya orang-orang non-muslim atau orang-orang muslim yang Allah kasih kelebihan. Barangkali dia ketika dikasih kelebihan dia nggak bisa bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Ya. Waliyalam, dan hendaknya dia menyadari annallaha ta'ala hakimun adilun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha bijak, maha adil fi jami' af'alihi wa aqdiyatihi, pada seluruh af'al-af'alnya Allah dan ketentuan-ketentuannya Allah. Wa annahu la yuqda li 'abdihi al-mu'mini, sesungguhnya Allah tidak menentukan kepada hambanya yang mukmin bisyai'in, dengan sesuatu, wa in karihatu nafsuhu, meskipun jiwanya kagak suka, illa wa yakunu lahu fihi khairun wa khirah. Jadi bapak-bapak gini, terkadang Allah kita pengen gini ya, kita banyak ya. Contoh, sekarang lagi rame-ramenya anak-anak lagi pada tamat sekolah. Ya, dia pengen lanjutin kuliahnya. Ya. Pengennya misalnya ke fakultas A misalnya. Beletak Allah kasihnya fakultas B. Padahal itu karihatun nafsuhu, jiwanya nggak pengen ke situ tuh. Ini gambarnya mudah aja. Banyak sekali kita pengen gini, anta turidu ana urid walakinallaha fa'alul lima yurid. Kita stigmat begitu, pengen ke sini Allah kasih ini. Kan berarti jiwa kita nggak suka tuh, ya. Nah katanya apa? Hendaknya kita harus menyadari, memahami betul bahwa Allah Ta'ala maha bijak, maha adil pada seluruh afal-afalnya dan ketentuannya. Sesungguhnya Allah tidak akan menentukan ya kepada hambanya yang mukmin dengan sesuatu meskipun jiwanya itu kagak suka, kecuali di dalamnya baginya ada apa? Ada khiyar wa khirah. Ya.
Ada khairun wa khira. Ada kebaikan dan ada pilihan. Jadi sebetulnya yang nyata meletak aja Allah kasih begini, itu yang terbaik. Ya. Itu pilihan dari Allah gitu. Gitu. Jangan, ya Allah kenapa ya Allah begitu. Ya Allah seandainya aja saya nggak dipecat, seandainya dulu saya masih kerja di sini, nggak boleh itu. Ya, ternyata yang sekarang lebih baik dari Allah. Nah, itu pilihan-pilihan. Wa aqibah wa hasanah, ya, dan kesudahannya baik. Maka katanya fal yuhsin zannuhu bi rabbih, hendaknya prasangkaannya sama Allah selalu baik tuh. Apa sih coba kasih contoh yang mudah yang setiap hari kita jalanin tuh? Apa coba? Apa yang paling mudah aja? Kita pengen begini, Allah kasih ini. Jangan ngedumel tuh, jangan marah-marah. Itu ada kebaikan di situ. Ada pilihan dari Allah. Contoh pengen banget kita beliin anak kita nih HP misalnya. Ya, HP kita pengen beliin. Allah kasih tuh ya, berat banget beli HP. Ada kebutuhan yang lain-lain aja. Itu sebetulnya apa? Itu pilihan Allah yang terbaik gitu. Kalau saat itu anak kita udah kita beliin HP, mungkin setelah dapat HP itu anak malah jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah. Itu mudaratnya banyak begitu. Baru dia sadar. Ya, saya pernah ngaji kitab Nahwul Qulub bersama Syekh Al-Imam Murabbina Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Husain Ar-Riq. Itu tentang Nahwul Qulub. Temanya tentang Al-Mani wal Ata. Kelihatannya Allah kagak kasih tuh nikmat. Sebenarnya Allah ngasih nikmat. Apa contohnya? Contohnya, ini seorang bapak udah janjian sama teman bisnisnya mau transaksi di satu kota. Ya, kalau dia ketemu di situ transaksi dia dapatlah 10 miliar misalnya. Pas mau jalan, istrinya lagi sakit. Berarti hatinya ada hambatan tuh, istrinya sakit. Dia mau jalan. Dia mau paksain juga anaknya masih kecil-kecil, nangis terus. Bingung dia. Ya. Ini kalau orang kagak ada imannya, kagak ngerti tentang qada, ridha, itu apa? Istrinya dimarah-marahin terus tuh. Anaknya mungkin ditendang-tendangin, lempar ke tembok. Gara-gara elu nih, duit baba hilang 10 miliar. Ya. Karena dia kagak paham tadi tentang bab ridha, bab tawakal. Akhirnya dia enggak jadi berangkat tuh gara-gara apa? Isinya itu. Nah, itu sebetulnya Pak, jalan terbaik dari Allah tuh. Mungkin kita kagak paham ya tentang yang gaib. Cuman nyesel aja, ngedumel aja. Apa? Beberapa saat kemudian dia baru dapat informasi bahwa kota yang tadinya dia pengen datengin ya itu kena musibah. Tuh. Ya. Jadi temannya itu habis ketenggelam dengan musibah. Baru dia sadar, ya Allah, baru ini ternyata kodokmu yang terbaik. Ya, Allah kasih istri sakit, anak sakit, kita kagak berangkat. Ini ternyata Allah selamatin. Namanya bab al-bani wal atal. Kelihatannya kita nggak dapat 10 miliar, ya, padahal Allah selamatin hidup kita. Nah gitu. Maka tadi apa? Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita pengen A, Allah kasih B, itu namanya apa? Karihathu nafsuhu atau la tastahihi nafsuhu. Sesuatu yang kita inginkan enggak tercapai, jangan ngedumel. Jangan nyalahin Allah. Sadarlah bahwa Allah Maha Bijak, Maha Adil pada semua perbuatannya, pada semua ketentuannya. Dan Allah tidak akan menentukan kepada hambanya yang mukmin sesuatu meskipun jiwanya dia itu agak suka, melainkan katanya wa yakunu lahu fihi khairun wa khira, melainkan ternyata Allah pilih yang baik buat dia.
wa aqibah hasanah, kesudahannya yang baik. Maka falyuhsin zannuhu bi rabbih, hendaknya dia harus berprasangka baik kepada Tuhannya. Waliyarda bi qadaihi, dan dia ridha dengan ketentuan Allah. Ya, apa aja pokoknya. Saya juga ada pikiran, akhirnya saya buang tuh. Semua pada akhirnya nanti akan baik semuanya. Terus saja berhusnuzon, ya, berprasangka sama Allah, semuanya lekas yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Buang yang jelek-jelek di kepala kita. Allahumma adil, Allahumma hakim, Allahumma latif, Allahumma rahman, Allahumma itu harus dikuatin di hati kita, ya. Yang terjadi ini yang terbaik. Kalau kita punya mungkin uang bergaya ini, mungkin kita sudah jatuh dalam dunia kemaksiatan dan segalanya. Waliyarja' ilaihi bidzillihi wa iftiqarihi, dan hendaknya kita kembali kepada Allah bidzillihi, dengan merasa hina sama Allah, iftiqar, perlu sama Allah. Maka kata-kata fakir itu di mana dia, mana yang butuh kepada Allah. Waliyaqifa baina yadayhi bi khudu'ihi, dan hendaknya kita apa? Bersimpuh di depan Allah dengan khudu', wong kisari hatinya hancur gitu, ya Allah, gitu. Nangis, ya. Waliyaktsura min hamdihi, dan berbanyak memuji Allah, wasana'i alaihi, ya, berbanyak memuji Allah, dan hampir sama ya, hamid sana sama, memuji Allah fi sirri fi yusrihi wa usrihi, dalam kesulitan, dalam kemudahan dan kesulitannya, wa syiddatihi wa rakhaihi, dan dalam kesulitan dan kemudahannya. Walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Insyaallah nanti tentang husnul niyah wal ikhlas. Jamaah sekalian, ini kitab dikit lagi selesai. Kalau selesai kita pindah ke kitab beliau aja ya. Saya pengen di tempat ini kita khususkan ada 10 bukunya beliau ulama mujaddid di abad ke-12, ya, katakanlah gurunya para habaib-habaib, ya, Al-Habib Abdul Haddad. Ini kita baca semuanya, buku-bukunya ada 10 buku. Kita niatin, ya. Dan untuk minggu depan kita ngajinya libur dulu. Saya mohon izin, saya mau umroh. Minta doanya biar sehat, selamat, lancar, dan kita bisa ketemu lagi. Atau boleh juga kita ngaji lewat Zoom. Ada di beberapa tempat kita ngajinya lewat Zoom. Zaman sekarang kan begitu. Daripada asar Covid, akhirnya ngajinya lewat Zoom. Bisa juga saya ngaji di Mekah, di sini pakailah HP itu, dengerin, atau pakai ini, ya. Taib, kalau seandainya sulit kita paling enggak saling doakan. Jamaah yang berbahagia, semoga dari yang kita pelajari semua, ya, ini namanya apa, ahwal wal maqamat, ya, semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amanu billahi biqadai syarrihi wa khairi, ya. Baik buruknya semuanya kita terima. Semuanya semata-mata diciptakan, dibuat untuk kesempurnaan iman kita kepada Allah, untuk kesempurnaan tauhid kita kepada Allah, untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam rahmat dan ridhonya. Ala hadiniyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma rzuqna as-sabra 'indal bala,
wasyukra indal ni'mah wal fawza inda syiddah war ridha biqadaika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lutfaka wa ba'in bainana ghadabaka warhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bis-sihha wal afiyah linata'allama ulumuddin thumma nansuraha. Ya Allah, muliakanlah kami badannya sehat untuk bisa menuntut ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Wa akrimna bil hifdzi wal fahmi. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, mudah hafal semua, mudah paham semua apa yang kami dengar, apa yang kami baca dari keterangan-keterangan, dari ilmu-ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma zidna warzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, karunialah kepada kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Jamaah, ini pengajian-pengajiannya saya sudah YouTube-in ini udah banyak ya. Yang kangen-kangen bisa buka di YouTube-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi